Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengurus jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Kita akan langsung saja untuk yang pertama yaitu pengurusan jenazah. Nah, dalam pengurusan jenazah ini tadi ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua yaitu mengafani, yang ketiga yaitu menyolatkan, dan yang keempat yaitu menguburkan. Nah, yang pertama yaitu memandikan jenazah. Nah, di dalam memandikan jenazah, sebelum kita memandikan jenazah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu seperti yang pertama kita harus memejamkan matanya dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua dosa-dosanya atas segala dosa-dosanya yang telah dilakukan atas mayat tadi. Nah, yang kedua yaitu kita harus menutup seluruh tubuh si mayat tadi dengan kain sebagai bentuk penghormatan terakhir kita dan untuk menutupi auratnya. Nah, yang ketiga yaitu kita harus menempatkan si mayat di tempat yang aman, di tempat yang tidak terjangkau oleh binatang buas. Nah, yang keempat yaitu bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya itu tidak dilarang untuk mencium si mayat, asal jangan berlebihan. Nah, sebelum memandikan jenazah ada syarat-syarat wajib yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu jenazahnya itu orang Islam. Apapun alirannya, apapun madhabnya, apapun rasnya, apapun sukunya, pokoknya orangnya itu orang Islam. Nah, yang kedua yaitu ada bagian tubuhnya yang akan dimandikan. Seperti mohon maaf, seperti misalnya ada kasus orang yang meninggal dikarenakan dimutilasi gitu. Nah, misal ada bagian tangannya saja, maka kita akan memandikan bagian tangannya tersebut. Nah, yang keempat yaitu yang selanjutnya yaitu bukan mati syahid. Artinya tidak mati dalam peperangan untuk membela agama Islam seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya yang berhak untuk memandikan si mayat ini tadi, yang pertama itu apabila jenazahnya itu laki-laki, maka yang memandikannya itu seharusnya laki-laki pula. Nah, perempuan itu tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Nah, apabila jenazah itu tadi perempuan, maka yang memandikan itu sebaiknya perempuan pula. Nah, laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Nah, yang selanjutnya itu apabila jenazah itu seorang istri sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Nah, yang selanjutnya itu apabila jenazah itu seorang suami sementara istri dan mahramnya ada semua, nah istri itu tadi lebih berhak untuk memandikan suaminya. Nah, kita akan langsung untuk tata cara memandikan jenazah. Nah, yang pertama yaitu mayat itu diletakkan di tempat tertutup. Nah, agar hanya orang-orang tertentu saja yang memandikan dan yang akan mengurusnya. Nah, yang kedua yaitu mayat itu diletakkan di tempat yang tinggi seperti di dipan, di atas dipan gitu, supaya lebih enak untuk memandikannya. Nah, yang selanjutnya yaitu si mayat dipakaikan kain seperti sarung supaya auratnya itu tidak terbuka. Nah, yang selanjutnya yaitu membersihkan kotoran yang ada di dalam perut si mayat. Nah, sebaiknya mayat tadi didudukan atau disandarkan pada tembok atau apalah. Pokoknya disandarkan. Setelah itu perutnya itu disapu sambil ditekan pelan-pelan supaya semua kotorannya itu tadi keluar. Nah, setelah keluar dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan mengenakan sarung tangan. Nah, dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran itu tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah kita mengganti sarung tangan setelah kita mengganti sarung tangan tadi, kita itu membersihkan mulut dan gigi si mayat. Nah, yang selanjutnya yaitu membersihkan semua kotoran dan najis. Nah, yang selanjutnya yaitu mewudukan mayat dan membasuh seluruh badannya. Nah, itu yang selanjutnya disunahkan membasuhnya 3 sampai 5 kali. Nah, di bawah ini ada gambar ilustrasi orang sedang memandikan. Nah, yang selanjutnya itu mengafani jenazah. Nah, dalam mengafani jenazah itu ada beberapa ketentuannya. Nah, seperti yang pertama yaitu membentangkan kain kafan sesuai ukuran tubuh jenazah.
Nah, yang tata caranya itu kita membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Nah, dalam setiap apa namanya di setiap lapisnya itu tadi ditaburi dengan kapur sirih. Dengan apa namanya? Eh, Iya, di kapur barus, bukan kapur sirih, maaf. Kapur barus. Nah, yang selanjutnya itu kita harus menutup lubang tubuh jenazah dengan kapas seperti lubang hidung, itu ditutup dengan kapas, lubang telinga juga. Nah, yang selanjutnya itu menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan. Nah, sebelum apa namanya menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan tadi, itu apa namanya tangan si mayat itu tuh dilipat seperti keadaan mau sholat. Tangan kiri di bawah dan tangan kanannya itu tangan kanannya itu di atas. Nah, setelah memposisikan tangan tadi, barulah menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan. Nah, untuk kain kafan laki-laki, 3 lapis kain kafan untuk jenazah laki-laki, dan 5 lapis kain kafan untuk jenazah perempuan. Untuk yang selanjutnya yaitu tata cara menyolatkan jenazah. Nah, sebelum untuk disolatkan, nah keadaan si mayat tadi itu yang pertama itu harus suci, baik suci badan, tempat maupun pakaian. Nah, yang kedua yaitu si mayat tadi sudah dimandikan dan dikafani. Nah, yang ketiga jenazah tadi sudah berada di depan orang yang akan menyolatkannya. Nah, untuk tata cara pelaksanaannya sendiri, itu jenazah diletakkan di paling depan. Nah, apabila mayatnya itu laki-laki, maka imamnya itu berdiri menghadap dekat dengan kepala si mayat. Nah, jika mayatnya itu tadi perempuan, maka imamnya itu menghadap ke dekat perut si perempuan. Nah, posisi untuk menyalatkan jenazah tadi, posisi mayat itu di paling depan, setelah posisi mayat, di belakangnya si mayat itu ada imam. Nah, di belakang imam tadi baru ada makmum. Nah, dalam pelaksanaan sholat jenazah itu ada 4 takbir. Nah, yang pertama tentunya kita akan membaca niat. Untuk niatnya sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk niat yang jenazahnya itu tadi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Usholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Itu untuk yang makmum. Kalau yang imam, bacaannya usholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati imama lillahi ta'ala. Itu untuk mayat laki-laki. Nah, sedangkan untuk mayat perempuan, itu niatnya usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardul kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar kan. Nah, yang setelah itu kan takbir pertama. Nah, di takbir pertama ini kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah takbir pertama itu langsung takbir kedua. Allahu Akbar. Nah, takbir kedua ini kita membaca sholawat yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, terus kan takbir lagi. Ini takbir yang ketiga. Takbir ketiga ini kita membaca untuk mayat laki-laki itu bacaannya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu untuk mayat laki-laki. Nah, sedangkan untuk mayat perempuan itu bacanya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, yang selanjutnya di takbir keempat itu membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk mayat laki-laki. Nah, kalau untuk mayat perempuan itu Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Yang selanjutnya yaitu mengubur jenazah. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah itu segera dikuburkan sesuai dengan sabdanya Rasulullah. Yang artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, untuk ketentuan mengubur jenazah itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu membuat liang kubur. Jadi kita harus menyiapkan untuk apa namanya pemakamannya tadi kita harus menggali tanah, membuat liang kubur. Nah, yang kedua yaitu memasukkan jenazah tadi dengan mendahulukan bagian kakinya. Nah, setelah itu membaca doa saat akan memasukkan jenazah ke liang lahat. Nah, untuk doanya sendiri Rasulullah SAW itu membaca
Bismillahi wa ala millati rasulillahi wa ala sunnati rasulillah. Nah, yang selanjutnya itu membaringkan dan menghadapkan jenazah itu tadi ke arah kiblat miring ke kanan. Nah, yang selanjutnya itu meletakkan tanah yang dibulatkan itu gunanya sebagai untuk bantalannya. Nah, yang selanjutnya itu melepas tali-tali yang mengikat jenazah seperti tali yang digunakan untuk membungkus tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu menutup liang lahat dengan papan atau kayu dan ditimbun dengan tanah. Nah, yang selanjutnya itu menaburkan tanah dan bunga ke arah posisi kepala jenazah sebanyak 3 kali. Nah, yang selanjutnya itu memohonkan ampun bagi si jenazah, yaitu dengan cara kita berdoa di makamnya sebelum pulang ke rumah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi, yaitu untuk menguburkan jenazah itu sebaiknya dilakukan di siang hari. Nah, terus ada juga anjuran untuk meluaskan liang kubur. Nah, yang selanjutnya itu diperbolehkan untuk menguburkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur. Nah, hal yang harus diperhatikan lebih detail itu tentang ini. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga tadi itu sebaiknya bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat tadi jika ada. Nah, hak dari harta, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nah, itu. Poin yang selanjutnya dan poin yang terakhir yaitu tentang takziah dan ziarah kubur. Nah, takziah sendiri itu artinya melayat. Melayat itu adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian salah seorang keluarganya. Nah, kita itu bertakziah itu tadi tujuannya untuk menghibur dan memberi semangat kepada yang tertimpa musibah. Nah, sebaiknya kita itu memberikan dorongan, kekuatan mental ataupun nasihat-nasihat agar orang yang tertimpa musibah tadi tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah ini tadi. Nah, yang ada beberapa adab atau etika yang dilakukan dalam bertakziah, yaitu yang pertama, kita menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Nah, yang kedua yaitu hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Nah, jadi kita itu harus menghindari pembicaraan yang sekiranya itu sensitif bagi keluarganya. Nah, yang ketiga yaitu hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Kita dilarang tertawa terpingkal-pingkal. Nah, yang keempat yaitu usahakan kita itu ikut menyolatkan si mayat dan ikut mengantarkan ke pemakaman sampai prosesi pemakamannya itu tadi selesai. Nah, yang kelima yaitu membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah, yang selanjutnya yaitu ziarah kubur. Nah, ziarah kubur sendiri kan artinya itu mengunjungi kuburan untuk mendoakan si mayat. Nah, awalnya itu tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya melakukan ziarah kubur karena ditakutkan nanti malah akan menjerumuskan dan eh, malah menimbulkan kemusyrikan. Ada beberapa hikmah yang dari ziarah kubur ini tadi. Yang pertama yaitu kita bisa mengingatkan kematian, yaitu kita bisa bersikap zuhud. Bersikap zuhud artinya menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Nah, yang ketiga yaitu selalu ingin berbuat baik sebagai bekal di akhirat nanti. Yang keempatnya itu mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Nah, ada beberapa etika juga ketika kita berziarah kubur. Yang pertama yaitu marilah kita niatkan berziarah kubur itu tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena mengharapkan yang lain-lain. Nah, yang kedua yaitu sesampainya di
pintu kuburan itu ucapkan salam sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallahu bikum lahikun. Artinya itu keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga yaitu tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Nah, yang keempat yaitu berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan akhirat. Nah, yang terakhir yaitu usahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki batu nisan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan salah perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat sedikit video pembelajaran dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.